Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, Sisa mau menyapa kalian semua ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya dan kaitannya dengan materi kemarin adalah jika kita sudah membahas tentang 6 komponen makanan atau 6 komponen makanan yang harus kita konsumsi, maka timbul lagi sebuah pertanyaan. Makanan yang kita konsumsi tersebut, bagaimana cara mengolahnya dalam tubuh kita? Bagaimana tubuh kita menyusun makanan tersebut menjadi zat yang paling kecil sehingga bisa kita serap dan bisa kita gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Mari yuk kita cek bersama-sama. Jadi berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan itu dibagi menjadi 2, yakni proses kimiawi dan proses mekanis. Apa yang disebut dengan proses kimiawi? Proses kimiawi ini adalah dengan adanya bantuan enzim, makanan tersebut akan dicerna, diubah menjadi zat penyusunnya. Nah, yang kedua adalah proses secara mekanis. Secara mekanis ini, makanan akan dirubah dari bentuknya yang besar menjadi bentuk partikel-partikel yang paling kecil. Dengan bantuan apa? Yang paling umum adalah dengan bantuan gigi. Gigi ini kan fungsinya untuk mengunyah ya, dari makanan yang ukurannya besar-besar menjadi ukuran yang paling kecil. Selain itu, dua proses ini dilakukan oleh siapa aja sih? Nah, ternyata dua proses ini dilakukan oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, atau biasa Sisa singkat dengan sebutan mugeluh besaran ya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini apa sih? Kelenjar pencernaan ini adalah bagian dari pencernaan atau organ pencernaan yang bisa menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya itu ada hati dan pankreas. Nah, sekarang kita akan membahas dari urutan saluran pencernaan sendiri. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ini, maka makanan akan dicerna secara mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis itu dengan cara apa sih? Caranya adalah dengan bantuan gigi. Jadi gigi nanti akan mengunyah secara lembut makanannya. Maka ini yang disebut dengan proses mekanis. Lalu proses secara kimiawi. Nah, proses secara kimiawi ini dihasilkan oleh yang disebut dengan kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah ini nanti akan menghasilkan enzim. Enzimnya ini namanya enzim petialin. Enzim petialin ini fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian dari mulut nanti makanan akan terdorong ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini itu apa sih? Jadi di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan ini nanti makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini nanti akan menghasilkan yang namanya getah lambung. Nah, getah lambung ini nanti akan menghasilkan enzim-enzim. Enzimnya itu biasa Sisa singkat dengan nama LAPER. L untuk lambung, A untuk asam klorida, P untuk pepsin atau PE untuk pepsin, dan R untuk renin. Jadi lambung ini menghasilkan enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Asam klorida sendiri itu fungsinya untuk apa? Untuk membunuh bibit penyakit. Kemudian PE atau pepsin, ya ini untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin ini untuk mengubah protein susu menjadi kafein. Kemudian setelah dari lambung nanti makanan akan terdorong masuk ke usus halus. Di usus halus ini ternyata terdiri atas 3 bagian, yakni yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Di usus 12 jari ini nanti ternyata saluran usus 12 jari ini masuk kedua saluran pencernaan, yakni pankreas dan kantong empedu, di mana pankreas ini nanti akan menghasilkan yang namanya enzim
yang biasa disingkat singkat dengan enzim PLTA. P untuk pankreas, L untuk lipase, T untuk tripsin, A untuk amilase. Kita bahas ya. Tadi ada L itu lipase. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi misal selalu ingat kalau L itu huruf awalnya kan lipase itu kan huruf awalnya L. Jadi selalu teringat dengan kata-kata lemak. Kemudian T adalah tripsin. Nah, tripsin itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Ingat ada kata P ya, ada huruf P di tripsin. P itu berarti protein. Kemudian A adalah amilase. Amilase ini adalah mengubah zat tepung atau amilo menjadi gula. Nah, amilase ini sendiri biasanya nama lainnya adalah zat petialin atau enzim petialin. Kemudian setelah dari usus 12 jari nanti makanan akan masuk ke usus kosong atau jejunum. Nah, di usus kosong ini nanti maka makanan juga akan dicerna secara kimiawi oleh enzim apa saja sih? Nah, enzim di dalam usus halus ini biasa disingkat dengan nama masuk laili, di mana MA adalah maltase, suk adalah sukrase, LA adalah laktase, E untuk erepsin, dan Li untuk lipase. Jadi maltase ini mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi tadi setelah amilum tadi kan mengubah zat tepung menjadi maltosa. Nah, maltosanya ini nanti akan dirubah oleh maltase, yakni dirubah menjadi glukosa. Kemudian ada sukrase. Nah, sukrase ini mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase, yakni mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. E adalah erepsin. Erepsin ini nanti mengubah dipeptida menjadi asam amino. Dipeptida ini adalah protein ya. Kemudian lipase. Lipase ini adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian nanti makanan setelah dari usus kosong atau jejunum akan masuk ke usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Nah, ketika masuk di usus penyerapan ini nanti makanan tidak dilakukan pemecahan lagi atau tidak dilakukan pencernaan lagi, tapi langsung diserap oleh dinding halus dari dinding usus dan masuk ke peredaran darah yang kemudian digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Nah, setelah dari usus halus nanti akan masuk ke usus besar. Dari usus besar ini nanti terjadi dua proses, yakni yang pertama, makanan akan dibusukkan menjadi feses yang dilakukan oleh bakteri E. coli. Kemudian, pengaturan kadar air pada feses juga dilakukan di usus besar. Sebelum feses dikeluarkan oleh anus, terjadi pengaturan kadar air yang bertujuan agar feses lebih mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir, saluran pencernaan yang terakhir adalah rektum dan anus atau anus. Jadi kalau rektum itu adalah bagian akhir dari usus besar di mana terjadinya feses ditampung dulu, kemudian setelah itu kalau sudah siap akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian kita lanjut ke kelenjar pencernaan ya. Tadi Miss Ica sudah membahas kalau kelenjar pencernaan itu adalah organ pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim. Nah, apa aja sih kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim tersebut? Ada dua ya, ada hati dan juga pankreas. Kalau pankreas tadi sudah dijelaskan ya, enzimnya ada PLTA, lipase, ada tripsin, ada amilase. Kalau hati sendiri ini fungsinya adalah mensekresikan empedu. Nah, empedu, zat empedu ini sendiri fungsinya adalah mengemulsikan lemak. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, semoga kalian paham tentang proses pencernaan pada manusia yang meliputi tadi ya, proses mekanis dan kimiawi, kemudian dilakukan oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, di mana saluran pencernaan ini dilakukan oleh beberapa organ, yakni biasa disingkat dengan nama mukeluh besaran, mu untuk mulut,
G untuk kerongkongan, L untuk lambung, U untuk usus halus, besar untuk usus besar, dan An untuk anus. Sedangkan yang disebut dengan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang dapat menghasilkan enzim. Contohnya ada lambung, ada hati, ada pankreas. Seperti yang tadi Miss Lisa jelaskan satu persatu. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.